Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adinda Revani Putri Desas. Aku dari kelas 12 MIPA 5, nomor presensi 1. Di video kali ini, saya akan melakukan peer learning mengenai hukum 1 Mendel. Langsung aja ke videonya yuk. Peer learning, latar belakang hukum Mendel, dan hukum Mendel 1. Hukum pewarisan sifat Mendel ditemukan oleh Gregor Johann Mendel yang merupakan seorang ahli tumbuh-tumbuhan dan eksperimenter tanaman. Beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar ilmu pengetahuan matematik tentang genetika yang kemudian disebut Mendelisme. Nah, karena hal tersebut, beliau diangkat sebagai bapak genetika. Mendel meneliti tanaman kacang ercis atau Pisum sativum atau yang biasa kita kenal dengan kacang polong. Nah, kenapa sih Mendel menggunakan kacang ercis? Pertama, karena memiliki banyak sifat beda. Jadi, ada yang bunganya berwarna merah, putih, yang bijinya bulat, kisut, dan lain-lain. 2. Menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mudah dibudidayakan, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya. Dan yang keempat, waktu pembuahannya sebentar. Inilah beberapa sifat yang diamati oleh Mendel. Bisa kita lihat di induk pertama, benih berbentuk bulat dan berwarna abu-abu, kotiledon berwarna kuning. Batang, bunga di ketiak batang dan ukuran panjang, kulit berbentuk halus dan berwarna kuning, lalu bunga berwarna putih. Kemudian induk keduanya seperti tertera pada tabel, sehingga menghasilkan keturunan pertama F1 seperti pada tabel berikut. Nah, dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi atau pemisahan biasa dikenal dengan hukum Mendel 1 berlaku untuk monohibrid, yang berbunyi pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet membawa hanya satu gen dari induknya yang akan diwariskan ke anaknya. Nah, lalu teman-teman, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Bisa dilihat di gambar, T besar T kecil, gen T besar akan berpisah dulu dengan gen T kecil. Nah, kemudian akan bergabung dengan gen dari pasangannya sehingga terbentuk individu baru. Sedangkan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas biasa dikenal dengan hukum Mendel 2 berlaku untuk dihibrid, yang berbunyi gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Singkatnya seperti ini. Hukum segregasi sifat keturunannya itu hanya membawa satu gen dari induknya, sedangkan hukum asortasi sifat keturunannya itu hasil perpaduan dari kedua induknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid, yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini diperoleh dari persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, atau bentuk buah, bulat, lonjong. Kemudian, Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh atau bisa disebut dengan persilangan dominan, dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh atau bisa disebut dengan persilangan intermediate. Diingat-ingat ya teman-teman, mono itu artinya satu, jadi persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Sebelum lanjut ke persilangan, alangkah lebih baiknya kita mengenal istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama ada parental, biasa dilambangkan dengan P merupakan induk, lalu ada filial dilambangkan dengan F merupakan keturunan, lalu ada dominan merupakan sifat yang menutupi sifat resesif, ditulis dengan huruf besar. Kemudian ada resesif merupakan sifat yang tertutupi oleh sifat dominan, ditulis dengan huruf kecil. Lalu ada genotip, merupakan sifat tak tampak. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf seperti M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Lalu ada fenotip, merupakan sifat yang tampak, seperti merah, merah muda, putih,
ungu, dan sebagainya. Kemudian ada homozigot yang merupakan pasangan alel sejenis, contohnya itu A besar dengan A besar atau A kecil dengan A kecil. Lalu yang terakhir ada heterozigot yang merupakan pasangan alel tak sejenis, contohnya itu A besar, A kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke contoh persilangannya. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa keturunan pertama atau F1-nya itu 100% berwarna merah. Maka, untuk menentukan perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, persilangannya sebagai berikut. Parental pertama P1, M besar disilangkan dengan M kecil. Kemudian gamet P1-nya itu M besar dan M kecil yang menghasilkan keturunan pertama F1, M besar, M kecil, bunga warna merah. Nah, untuk mencari F2-nya, kita hanya perlu menyilangkan F1 dengan F1. Bisa kita lihat ke P2, M besar, M kecil kita silangkan dengan M besar, M kecil. Gamet P2-nya yaitu M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Maka keturunan F2-nya seperti pada tabel berikut. Nah, maka perbandingan fenotip dan genotip F2-nya yaitu perbandingan genotipnya adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu merah banding putih sama dengan 3:1. Nah, kenapa di sini yang merah itu 3 sedangkan yang putih cuma 1? Kita lihat lagi ke soal, di situ ditulis bahwa keturunan pertama F1 berwarna merah semua. Jadi di sini induk berwarna merah M besar lah yang dominan. Maka jika ada huruf M besar, dia termasuk warna merah ya teman-teman. Lanjut ke persilangan yang kedua, persilangan intermediate atau semi dominan. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Untuk persilangan intermediate ini akan muncul sifat baru ya teman-teman. Bisa kita lihat di soalnya. Di situ kedua induknya berwarna merah dan putih, sedangkan keturunannya berwarna merah muda. Maka persilangannya seperti ini. Parental pertama P1, M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya M besar dan M kecil, yang kemudian F1-nya itu M besar, M kecil, merah muda 100%. Untuk menentukan F2-nya, kita hanya perlu menyilangkan F1 dengan F1. Bisa kita lihat ke P2, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Kemudian gamet P2-nya yaitu M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Sehingga menghasilkan keturunan F2-nya seperti tabel berikut. Maka, perbandingan fenotip dan genotip F2-nya yaitu perbandingan genotipnya adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu merah banding merah muda banding putih sama dengan 1:2:1. Nah, di sini kenapa yang merah muda itu ada 2? Nah, kita lihat lagi ke soal. Di situ tertulis jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda. Kita lihat ke persilangannya. F1 itu sama dengan M besar, M kecil. Maka di tabel F2, M besar, M kecil itu termasuk merah muda. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian peer learning mengenai hukum Mendel 1. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.